Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu, Merdeka. Oke, we are going to our presentation about classroom management. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Wijanarto dan teman saya Lazuardi Maulana Ishak. Oke, yang pertama introduction. Class management is very important component is facing an effective and efficient learning process. We conduct research on how to manage class and SDN Dua Giri Banyuwangi. The classroom arrangement use ancient or traditional classroom model where the setting is arranged in row and tiers facing forward with the aim of making it easier for teacher to supervise student and control the learning process. Jadi maksudnya itu pengelolaan kelas itu sangat penting. eh Pengelolaan kelas itu sangat penting bagi siswa yang dimana supaya pengelolaan kelas tersebut itu bisa efisien ataupun efektif. Dan kami juga melakukan penelitian di SDN Bagiri itu dengan menggunakan model lama ataupun model tradisional yang dimana kami itu di dalam kelas menata ruangan tersebut, siswa tersebut, kita itu menata supaya duduk berjajar ataupun berjenjang lah, supaya apa? Supaya guru itu bisa mengetahui proses yang dimana siswa itu ketika mengerjakan tugas. Terus yang kedua itu the important classroom management. With classroom management, it is hope the teacher can choose and determine the implementation of comprehensive remedial strategies that can be used to relate problem and student behavior shown during the learning process in the classroom. Jadi maksudnya manajemen kelas yang sangat penting itu dengan pengelolaan kelas diharapkan guru dapat memilih ataupun melakukan penerapan tersebut. Yang dimana strategi ini berupaya untuk memperbaiki yang dapat digunakan untuk menghubungkan permasalahan dan perilaku siswa yang ditunjukkan selama proses dalam kelas. Jadi dalam kelas itu tidak hanya ada pengelolaan saja, tapi dalam kelas itu ada namanya classroom management yang dimana kita harus mengetahui ataupun menghubungkan permasalahan dan perilaku siswa yang ada di kelas tersebut. Terus yang ketiga, traditional classroom. Traditional classroom are a form of teaching where the teaching and learning process takes place in a classroom with direct interaction between teachers and students to continue developing their knowledge of the subject outside of school through homework exercises. In addition, here the student may source in the teacher who only teacher face to face yang dimana kelas tradisional tersebut merupakan salah satu bentuk pengajaran di mana proses belajar mengajar berlangsung di mana kelas dengan interaksi langsung antara guru dan siswa. Terus untuk mengembangkan pengetahuan mereka tentang mata pelajaran, kita melatih mereka itu bukan hanya di dalam kelas saja, tapi kita memberikan tugas mereka itu di luar sekolah ataupun kita memberikan tugas seperti kayak PR lah. Nah, selain itu, di sini sumber utama siswa itu adalah guru yang mengajar melalui face to face ataupun mengajar melalui tatap muka. Soalnya kan kita belajar menggunakan model tradisional. Oke, mungkin selanjutnya itu akan diteruskan sama teman saya. Okay, I will the next presentation or next slide ya, tepatnya. Hmm, Bentar, saya akan menjelaskan tentang ini dia, collaboration student and between student and teacher. Oke, pertama, deliberately choosing which students will work together. Uh, you forms groups to be effective, teach your students how to listen to each other, establish rules of language and collaboration, make clear goals and expectation, assign roles to the members of each group, use real world problems, not imaginary problems, consider giving each group a different task, play a game to lighten the mood, evaluate each group based on their respective abilities. Oke, di sini maksudnya
Kolaborasi antara siswa dan guru agar pembelajaran semakin cair, semakin menarik dan cair, seperti sengaja membuat kelompok, memilih ah, yang kita itu sengaja membentuk suatu kelompok antar murid. Pintar dan mungkin ya pintar dan di bawah yang di atas rata dan di bawah agar kompak. Dari grup itu kita agar membuat grup yang lebih efektif. Guru mengajarkan bagaimana siswa mendengarkan satu sama lain. Terus seperti membuat tujuan yang jelas dari ekspektasi, memberikan tugas di antar sesama grup seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Jangan lupa ya, selalu diberi permainan di suatu pembelajaran kelompok itu agar lebih cair suasana. Ini seperti itu. Yang kedua, the right and rules in SDN 2 Giri Banyuwangi. Oke, di sini peraturan tertulisnya di SDN 2 Giri Banyuwangi itu seperti pertama, respect each other. Be quiet when the teacher explain the lesson, not bullying, respect authority, maintaining clean lines. Seperti peraturannya saling respect dengan satu sama lain, diam ketika guru menjelaskan pelajaran, tidak ada pembulian di situ ya. Dan respect otoritas seperti kita dengan guru dan kepala sekolah, maintaining cleanliness, selalu menjaga kebersihan di lingkup sekolahan. Nah, fungsinya aturan ini diterapkan ya agar terciptanya suasana yang asri, yang damai juga. Ini garis besarnya ya. Mungkin sebenarnya panjang, tapi saya ambil garis besarnya dan poin-poin saja. Oke, berikutnya hukuman, punishment. Pertama, call the to counseling office for follow-up for those who fight and often skipping class. Giving cleaning duty for those who are late for class. Doing additional assignment for those who don't do homework. Pertama, ketika ada suatu pelanggaran, contoh bertengkar, sering bolos sekolah, itu yang terlalu parah itu akan dipanggil ke BK ya, diberi apa ya, ditinjau lebih lanjut. Nah, terus kemudian giving cleaning duty itu hukuman kebersihan bagi yang terlambat sekolah, terlambat kelas. Ya, selanjutnya doing additional assignment, beri tugas tambahan untuk siswa-siswa yang mungkin tidak mengerjakan PR ini maksudnya. Jadi intinya punishment-punishmentnya seperti itu di SDN 2 Giri. Ini diterapkan di seluruh kelas SDN 2 Giri, yang insya Allah seperti itu. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Thank you for attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.